Sanitasi lingkungan pariwisata. Saat ini kebutuhan masyarakat untuk berwisata cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang berkunjung ke lokasi wisata akan berdampak pada kebutuhan sanitasi di lokasi-lokasi wisata tersebut. Kawasan pariwisata perlu dijaga kebersihannya dan perlu adanya sanitasi. Untuk mampu melakukannya, tentu saja masyarakat harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang sanitasi itu sendiri. Kita perlu tahu nih, apa itu wisata? Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Lalu, apa itu pariwisata? Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, jenis-jenis tempat pariwisata yaitu ada wisata cagar alam, wisata budaya, wisata maritim, wisata industri, wisata kesehatan, wisata pertanian, wisata religi, dan wisata petualangan. Setelah kita mengetahui apa itu wisata dan pariwisata, kita perlu tahu juga apa itu sanitasi. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Lalu, apa tujuan sanitasi lingkungan? Tujuannya yaitu mengurangi resiko manusia terkena penyakit, mengurangi tingkat keparahan maupun dampak terjadinya malnutrisi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar, dan meningkatkan kemungkinan terdapatnya sumber air maupun energi yang terbarukan. Selanjutnya kita perlu tahu aspek sanitasi lingkungan. Aspek sanitasi lingkungan itu ada dua. Yang pertama faktor lingkungan dan yang kedua adalah praktik sanitasi. Apa pengertiannya? Lalu apa saja jenisnya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan. Akses manusia terhadap perjalanan berwisata dapat mendatangkan masalah apabila kawasan asal dan kawasan tujuan tidak memenuhi standar hygiene dan sanitasi, utamanya adalah air bersih. Salah satu resikonya adalah potensi terjadinya kontaminasi terhadap air. Contohnya, wisatawan makan di rumah makan di sekitar tempat wisata. Apabila air yang digunakan terkontaminasi oleh kuman patogen, maka wisatawan tersebut dapat menderita sakit perut, diare, atau penyakit yang lain. Yang dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Jadi, air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi. Syarat air bersih itu ada dua jenis, yaitu syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Untuk syarat kualitatif ada syarat fisika, kimia, bakteriologis, dan radioaktif. Syarat kuantitatif mengatur tentang WC umum dan jamban siram. Untuk syarat kualitatif berupa syarat fisika mengatur tentang kekeruhan, warna, zat padat terlarut, suhu, rasa, dan bau. Untuk syarat-syarat kimia dapat dibaca pada tabel, ada syarat wajib dan juga tambahan. Untuk syarat bakteriologis mengatur tentang total coliform dan juga bakteri E. coli yang terdapat pada air. Syarat radioaktif mengatur tentang aktivitas alfa dan juga aktivitas beta. Yang kedua, pengawasan pengelolaan sampah. Secara umum, pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan banyak sekali hal yang dapat merugikan manusia, seperti banjir dan tempat hidup dari kuman-kuman penyebab penyakit. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah, rajin mengumpulkan sampah, tidak membiarkan sampah menumpuk terlalu lama, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk, dan mendaur ulang sampah non-organik menjadi barang yang berguna. Yang ketiga, pengawasan kualitas toilet. Sarana toilet umum merupakan salah satu jenis toilet yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang berkunjung ke suatu tempat.
Bagi sebagian orang, toilet dianggap sebagai suatu tempat yang menjijikan, kotor, dan selalu diremehkan. Namun, kita perlu untuk memperhatikan kebersihannya. Toilet yang memenuhi standar kesehatan harus memenuhi syarat-syarat yaitu air dan klosetnya bersih, ventilasi dan pencahayaan yang cukup, kemiringan lantai minimal 1% dari lebar, dinding tahan air, pengupayaan kondisi toilet tetap kering, adanya tempat sampah, dilengkapi sabun, langit-langit toilet yang kokoh, dan terdapat simbol toilet yang jelas. Selanjutnya yang keempat adalah pengawasan kualitas udara. Tujuan pengawasan kualitas udara pada tempat pariwisata adalah untuk mencegah dan melindungi pengunjung, penumpang, karyawan, penghuni, dan masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan dari pencemaran udara. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari orang merokok maupun partikel dan debu dari tempat sekitar, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan, yaitu dengan memberikan ruang khusus untuk orang merokok, rajin membersihkan tempat-tempat dari debu, dan menanam tanaman penghijau di sekitar tempat pariwisata. Yang kelima, pengawasan makanan dan minuman di lingkungan pariwisata. Di tempat-tempat pariwisata, tentu banyak kita jumpai banyak pedagang yang menjual makanan atau minuman. Makanan atau minuman yang dijajakan perlu dipastikan kebersihannya dari debu dan vektor yaitu lalat di sekitar tempat pedagang. Syarat sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi harus jauh dan terhindar dari adanya resiko pencemaran lingkungan. Yang kedua, konstruksi. Bangunannya harus kuat dan terpelihara serta memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Yang ketiga adalah air bersih. Berikut adalah ketentuan mengenai makanan dan minuman di tempat pariwisata. Yang pertama, makanan dan minuman yang dipergunakan oleh masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Lalu yang kedua, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Yang ketiga, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke wilayah Indonesia, dan yang terakhir, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Lalu faktor praktik sanitasi. Praktik sanitasi yang dapat dilakukan yaitu menjaga kebersihan diri, memperhatikan etika bersin dan batuk, mencuci tangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sanitasi lingkungan pariwisata. Yuk kita jaga kebersihan lingkungan di tempat wisata.